Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan melanjutkan mengenai bagaimana cara mendapatkan nilai IPK tinggi hingga menjadi wisuda terbaik. Nah, yang sekarang ini saya akan menjelaskan mengenai tips yang ketiga, yaitu bagaimana cara mendapatkan nilai UTS dan nilai UAS yang tinggi. Namun, sebelum saya melanjutkan video ini, maka jangan lupa kalian pencet tombol subscribe di bawah dan pencet tombol tanda loncengnya supaya kalian selalu update mengenai video saya yang insya Allah bermanfaat. Baik, saya akan melanjutkan video ini, yaitu mengenai bagaimana cara mendapatkan nilai UTS dan nilai UAS yang tinggi. Yang pertama, dosen itu kan dalam setiap pertemuan pasti ada yang menjelaskan sendiri, ada yang juga memberikan tugas kepada mahasiswa, yaitu membuat makalah atau artikel seperti itu. Berbeda-beda ya, tidak semua dosen itu memberikan tugas makalah kepada siswa. Ada juga dosen yang setiap harinya itu menjelaskannya sendiri, seperti itu. Nah, ketika dosen yang menjelaskannya sendiri itu, maka jangan lupa kalian catat. Dan dalam mencatat, kalian harus cepat-cepat mencatat. Kalau perlu, kalian itu memfotonya seperti itu. Kalau misalkan nantinya kalian malas untuk menulis di kelas seperti itu, maka kalian bisa foto tulisan dosen, karena dosen tidak mungkin menunggu kalian. Beda lagi dengan anak sekolahan yang gurunya disuruh menunggu kalian untuk menyelesaikan tulisannya. Kalau mahasiswa tidak boleh seperti itu. Seperti itu ya. Misalkan kalau dosennya tidak menjelaskannya sendiri, ada dosen yang juga memberikan tugas makalah, itu di akhir pasti dosen membuat catatannya sendiri atau menyimpulkan dari presentasi teman-teman kalian. Nah, di situ kalian juga catat, karena dosen itu sudah menyimpulkan dari hasil presentasi teman-teman seperti itu. Nah, di situ yang akan dikeluarkan oleh dosen mengenai soal-soal UTS ataupun soal UAS seperti itu. Ya, ada juga dosen yang tidak menyimpulkannya seperti itu. Nah, kalau misalkan ada dosen yang tidak menyimpulkannya, cukup dengan mahasiswa presentasi, maka kalian minta filenya kepada teman kalian yang presentasi. Nah, nantinya kalau UTS atau UAS, kalian gampang untuk belajar. Nah, kadang dosen yang seperti itu biasanya UTS atau UASnya itu tidak mengerjakan di kelas, tapi take home atau open book kalau misalkan mengerjakan di kelas seperti itu. Dan biasanya nantinya kalau misalkan open book atau take home, dosen itu meminta referensi. Misalkan tidak meminta referensi, usahakan kalian memberikan referensi supaya penjelasan kalian itu lebih kuat dan dosen percaya atas kerjaan kalian. Berarti anak ini benar-benar mengerjakan dengan baik, dengan mencari buku untuk dijadikan sebagai rujukan. Beda lagi dengan mahasiswa yang mengerjakan soal UTS atau soal UAS tanpa referensi. Tentunya pastinya dosen itu mengambil dari Google seperti itu. Kalau seperti itu nilainya ya kecil seperti itu. Kalau misalkan disertai dengan referensi, maka nilai kalian akan menjadi nilai tinggi walaupun sama dosen itu tidak dimintai referensinya seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan dosen itu menjelaskannya menggunakan PowerPoint, usahakan kalian itu meminta filenya. Jangan malu-malu untuk meminta filenya, karena orang yang malu itu kan rugi seperti itu. Jadi usahakan selesai menjelaskan, kalian maju ke depan, ngasih flash disknya untuk meminta filenya ke dosennya, supaya nanti kalian ada tugas atau nanti ada UTS atau UAS, kalian gampang untuk belajarnya. Jadi intinya teman-teman, jika dosen menjelaskan di papan tulis dengan cara menulis ataupun dosen menjelaskan menggunakan PowerPoint, maka usahakan kalian cepat-cepat menulisnya supaya kalian bisa mencatat semua penjelasan dosen. Namun, jika kalian merasa tidak mencukupi waktunya, maka usahakan kalian memfotonya. Jika kalian malu untuk memfotonya, maka kalian minta pinjaman ke teman-temannya untuk mencontek tulisannya seperti itu. Karena eman-eman ya kalau misalkan kalian ada yang tidak mencatatnya, karena penjelasan dari dosen itu
akan keluar nantinya pada soal UTS ataupun soal UAS. Nah, dosen yang seperti itu pastinya jika UTS dan jika UAS itu pasti mengerjakan di dalam kelas dan tidak open book. Seperti itu. Beda lagi dengan dosen yang tidak menyimpulkan atau tidak menjelaskan setelah teman-teman presentasi. Itu biasanya kalau ujiannya di dalam kelas maka open book. Jika ujiannya tidak di dalam kelas maka take home. Tapi biasanya disertai dengan referensi. Seperti itu. Dan usahakan kalian meminta file kepada teman-teman yang sudah presentasi supaya nantinya kalian kalau ada UTS ataupun UAS dimintai referensi sama dosennya tidak pusing mencari buku di perpus. Sehingga kalian cuma bisa melihat makalah-makalah temannya, dan tentunya di makalah temannya kalian itu pasti sudah lengkap dengan buku atau referensinya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan mengenai bagaimana cara mendapatkan nilai UTS dan nilai UAS. Semoga bermanfaat karena memang sesingkat itu. Dan ya cuman itu pengalaman saya kalau mengenai nilai UTS dan nilai UAS seperti itu. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share ya teman-teman. Semoga video ini menjadi video yang bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.